Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Stasiun Tanah Abang setiap harinya melayani lebih dari 100.000 penumpang. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, di salah satu peron Stasiun Tanah Abang, di mana para penumpang yang sangat padat dan baru saja turun dari sebuah rangkaian kereta Cikarang Line. Ditambah lagi akses menuju ke JPO melewati eskalator juga menyempit, sehingga antrian yang cukup panjang tidak bisa dielakkan. Pemerintah saat ini terus mengupayakan untuk menambah fasilitas, meningkatkan kenyamanan dari para penumpang yang menggunakan stasiun-stasiun dari transportasi massal. Nah, stasiun Tanah Abang sendiri sudah direncanakan untuk diperluas dengan membangun stasiun yang baru yang berada di bekas kawasan depo. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka stasiun Tanah Abang yang baru dapat menampung 3 kali lipat dari jumlah penumpang yang menggunakan stasiun Tanah Abang pada hari ini. Nah, desain dari stasiun Tanah Abang sendiri sudah dibuat dan sedang dalam tahap pembangunan. Kurang lebih akan ada ya semacam dom ataupun akses masuk menuju ke stasiun Tanah Abang yang memiliki struktur bangunan 2 lantai. Kemudian di bagian belakang dari dom ini adalah peron ya ataupun platform di mana nanti para penumpang naik turun kereta di sana. Terdapat 6 jalur secara keseluruhan di mana sebelumnya ada 4 jalur saat ini yang melayani penumpang baik untuk Cikarang Line atau juga untuk Serpong Line. Sebenarnya selain pembangunan dari stasiun Tanah Abang yang baru, Tanah Abang sendiri secara rencana besar ke depan akan menjadi sebuah transit oriented development area ataupun kawasan TOD yang cukup luas dengan super bloknya. Tentu hal ini mendukung ya saat ini di mana para pedagang tekstil, kemudian kios-kios yang ada di sekitar kawasan Tanah Abang yang selalu banyak pengunjungnya akan sangat terbantu dengan berkembangnya kawasan Tanah Abang ini ke depan. Lebih jelas lagi di sini kita bisa lihat area pembangunan ataupun area konstruksi stasiun Tanah Abang yang baru sudah makin kelihatan pondasi-pondasi yang awalnya baru ada tiang-tiang pancang. Area konstruksi ditutup dengan panel-panel pagar seng ke arah peron rangkaian kereta Cikarang Line ya. Hal ini untuk mengamankan area konstruksi dari kereta dan juga dari penumpang. Tampak tiang-tiang yang sudah berdiri ke atas menggunakan rangka-rangka baja yang cukup kuat dan kokoh sebagai mungkin tulang-tulang utama dari struktur bangunan stasiun. Nah, di bagian bawah ini pondasi-pondasinya nampaknya juga akan segera disambungkan ya, karena tulang-tulang besi ataupun besi fabrikasinya sudah mengarah satu sama lain. Area di depan kita ini tadinya adalah bekas depo dari stasiun Tanah Abang. Ya, biasanya ditempatkan di sini lokomotif-lokomotif yang sudah tidak terpakai atau juga untuk proses maintenance dari rangkaian kereta. Kemudian lokomotif-lokomotif dan juga rangkaian kereta tersebut ya yang tidak dipakai itu saat ini dibawa ke depo Cipinang dan depo ini dirubah menjadi stasiun. Nah, jalur yang baru nampaknya mungkin akan sedikit bertambah ke arah struktur bangunan. Karena kalau yang kita perhatikan di sini sudah ada tiang yang kokoh, tiang baja di sana. Dan nantinya akan menjadi tulang-tulang bagi struktur bangunan stasiun Tanah Abang. Apakah treknya akan masuk ke area pinggir paling ujung dari struktur bangunan di sisi belakang ke arah peron yang sudah ada, atau tetap menggunakan jalur yang sudah ada sebelumnya kemudian ditambah sedikit ya ke arah bangunan, kita belum tahu. Di depan sana tadinya itu adalah tanah kosong ya yang kita sempat lihat, dan saat ini tanah kosong tersebut ditutup, kemudian areanya dipakai untuk konstruksi. Nah, ada tenda-tenda yang dipergunakan oleh ojek online dan juga angkutan online lainnya. Ya, tadinya tenda itu berada agak lebih ke area dekat pohon, namun sudah dipindah ke area jalur angkutan kota.
Struktur bawah ataupun struktur pondasi yang ke arah peron di sini dapat kita lihat memiliki dua yang betonnya di bagian bawahnya mungkin akan dinaikkan ke atas segera untuk membentuk tulang-tulang dari struktur bangunan secara keseluruhan. Nah, ini adalah video kurang lebih 1 bulan yang lalu di mana pekerjaan telah dimulai. Di sini masih dalam tahap pemancangan dari tiang-tiang beton yang sudah ada ataupun paku bumi. Dari pemancangan ini akan menjadi dasar pondasi bagi tiang-tiang yang tadi sudah kelihatan. Sebenarnya di dalam area depo masih ada material-material yang kita lihat seperti bantalan kereta, baik bantalan kereta yang lama ataupun yang baru. Nah, kita sudah berada di sisi bawah ya. Baik, ibu ini mendapatkan layanan yang cukup baik, diberikan kursi roda oleh petugas karena mungkin sulit berjalan dan akan menggunakan lift harusnya. Di sisi bawah dari JPO yang ada menyeberang ke Jalan Jati Baru ya, dapat kita lihat seng-seng sebagai penutup dari area konstruksi, dan jalur kereta yang ada di sini aktif dipergunakan oleh rangkaian kereta Cikarang Line ke arah Angke. Dan juga sebaliknya di peron kita berada di sisi satunya dari arah Cikarang Line yang dari arah Angke Duri menuju ke arah Bekasi. Di bagian dalam sama dengan seperti yang kita bisa lihat tadi dari atas, terdapat 2 tower crane ya di sini yang cukup tinggi, berfungsi untuk mempercepat pekerjaan, memindahkan dari material-material terkait dari proses-proses konstruksi struktur bangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Nantinya stasiun yang lama yang ini JPO-nya kemudian ada sedikit akses di depan. Kita belum tahu bagaimana integrasinya ya, tapi tadi kalau kita lihat di desain yang ada di depan itu nampaknya tidak ada ya. Jadi berubah dengan secara keseluruhan penumpang akan menggunakan stasiun yang baru. Nah, di area peron Cikarang Line di sini ada bagian yang ditutup tiangnya. Kita tidak tahu apakah ini akan dipakai nantinya ke depan terkait integrasi peron dengan struktur bangunan yang ada. Selain tower crane, ada 1 mobile crane di sini yang mungkin berpindah-pindah ya untuk mobilitas, mengangkut, memindahkan material-material yang ada, terutama yang berat-berat nih. Kalau yang ringan-ringan mungkin bisa diangkat oleh para pekerja. 2 peron yang ada di sini ya, yang ini adalah peron untuk Cikarang Line, ini ke arah Bekasi, keretanya dari arah Duri Angke. Kemudian yang di arah satunya, yang sisi satu lagi ke arah Kali, itu adalah peron yang ke arah Serpong ataupun Rangkas Bitung. Kita akan maju. Ternyata di belakang dari seng-seng ini ataupun area konstruksi yang ditutup ya, ada semacam galian. Kita bisa lihat sedikit mengintip tulang-tulang besi yang dipersiapkan untuk menjadi pondasi beton. Rangkas Bitung jalur 3 dengan daya tampung sampai 300.000 penumpang. Tentunya kita harapkan ya, peron yang ada di sini sebenarnya peron yang sudah lama juga ya, yang mungkin kalau ada 2 kereta menaik turunkan penumpang, maka peron ini benar-benar menjadi sangat padat dan para penumpang akan antri ke JPO ataupun turun dari JPO. Tentunya ya akan terjadi desak-desakan serta bisa saja terjadi kericuhan. Nah, tidak hanya di Tanah Abang yang kita perhatikan, ada di stasiun Duri juga mirip ya, karena pada saat penumpang turun dari rangkaian kereta, mereka naik ke atas ke arah area concourse dan lainnya, itu terdapat 1 eskalator, antrinya sangat banyak ya. Nah, kepadatan sendiri ataupun antrian penumpang yang sangat berdesakan itu juga bisa memicu adanya
hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti mungkin pelecehan seksual atau juga pencurian ya dan lainnya. Secara sejarah, stasiun Tanah Abang sendiri dibangun pada tahun 1900 ataupun di 1899 akhir ya. Dan ini dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda bernama Stadspoorwegen Westerlinjen ya, ataupun SSWL. Kemudian rangkaian keretanya itu melayani penumpang dari Jakarta, Angke. Jakarta kemungkinan di sini adalah kota, kemudian ke arah Angke, lalu ke arah Rangkas Bitung. Berarti untuk jalur Rangkas Bitung sendiri sudah ada dari tahun 1900. Cukup jauh ya kalau kita mungkin bandingkan dengan kondisi saat ini. Rangkas Bitungnya jauh, apalagi di zaman Hindia Belanda ya, mereka melakukan penambangan hutan, kemudian membuat jalur dan membutuhkan waktu. Untuk bangunan stasiun yang ada di Tanah Abang ini sebenarnya pernah dibongkar dari bangunan aslinya yang dibuat oleh Hindia Belanda. Kemudian saat ini bangunan tersebut ya, yang kalau kita perhatikan memang sudah tidak lagi dapat menampung penumpang yang cukup banyak yang menggunakan stasiun Tanah Abang. Contohnya seperti ini ya, tadi kita bisa lihat di peron yang ke arah Serpong di bagian kanan kita, ataupun di sisi barat. Sebenarnya peron-peron yang ada ya, yang di setiap stasiun kita lihat memang makin lama makin sempit, bukan karena peronnya mengecil, tetapi memang jumlah penumpangnya makin banyak. Tentunya pengguna moda transportasi di Indonesia ya, ini salah satunya adalah KRL yang ada di Jabodetabek, sangat mengandalkan moda ini untuk mobilitas, baik dari Jakarta menuju ke arah area sekitarnya atau kebalikannya. Sebenarnya jumlah jalur yang ada sekarang itu ada 6. Jalur 1 itu adalah jalur langsir ya, yang sekarang sudah dibongkar menuju ke arah depo, persis di belakang rel ini. Kemudian ada jalur 2, ini adalah jalur komuter Cikarang Line ya, dari arah Bekasi Cikarang menuju ke arah Angke. Jalur 3 itu adalah berada di peron yang kita juga berdiri, melayani kereta Cikarang Line dari arah Duri Angke menuju ke Bekasi. Kemudian di tengah itu ada satu jalur lagi, itu biasanya untuk langsiran kereta ya, ataupun mungkin untuk kebutuhan lainnya. Jalur 5 dan 6 di seberang di peron yang Rangkas Bitung untuk komuter lain Rangkas Bitung. Nah, yang sebelah kanan nih Rangkas Bitung, yang di kiri ya, kanan itu sisi barat, yang kiri sisi timur untuk Bekasi ataupun Cikarang Line. Persis berada di bawah jembatan dari Jalan Jati Baru Raya. Dan di sana dapat kita lihat bangunan dari stasiun Tanah Abang yang ada saat ini, yang pernah dibongkar sebelumnya dan dibangun baru ya. Namun karena makin ke sini membutuhkan fasilitas baru ya, perluasan, dibangunlah di area depo di kanan kita ataupun di sisi timur. Untuk jembatan penyeberangan orang, kalau kita perhatikan di sana ya, yang di ujung tadinya bisa dilewati oleh para pejalan kaki, namun saat ini jembatan tersebut sedang direvitalisasi. Jadi area itu ditutup dengan seng, tidak bisa dilewati. Mungkin nanti setelah jembatan penyeberangan orangnya selesai, baru bisa dibuka kembali. Tampak satu rangkaian kereta masuk ke peron yang ada di sisi barat ya. Rangkaian ini adalah Rangkas Bitung Line. Dan jenis peron kalau modelnya begini adalah peron pulau. Jadi setiap peron akan punya 2 jalur kereta di kedua sisinya.
Barusan lagi masuk satu rangkaian kereta dari arah Duri Angke yang akan menuju ke Bekasi. Atau mungkin saja ini kereta yang ke arah Manggarai ya. Baik, kita zoom sedikit. Di sana kita dapat melihat antrian penumpang yang baru saja turun dari rangkaian kereta Rangkas Bitung Line di peron Rangkas Bitung dan Serpong ya, naik ke eskalator untuk menuju ke jembatan penyeberangan orang yang dimana kita berada. Ini kalau di hari kerja akan sangat lebih padat. Rolling stock ataupun rangkaian kereta KRL sendiri sebenarnya juga kurang ya, dan pemerintah dalam saat ini berupaya menambah dari rolling stock ataupun rangkaian kereta agar dapat melayani penumpang ya lebih cepat heading time-nya ataupun waktu tunggunya. Karena dengan adanya jumlah kereta yang terbatasan ini, maka waktu tunggu kereta menjadi lebih lama. Nanti dengan adanya 6 jalur yang ada di stasiun Tanah Abang, maka untuk yang Serpong ya, itu waktu tunggunya saat ini adalah 7 menit. Setelah diperluas, kemudian jalurnya tambah, yang Serpong itu akan menjadi 3 menit. Tentunya akan sangat bermanfaat dan efisien dan hemat waktu bagi para penumpang yang menggunakan moda transportasi massal ini nih. Untuk lingkup pekerjaan pembangunan perluasan dari stasiun Tanah Abang, itu tadi ada Kementerian Perhubungan yang akan membangun gedung stasiun yang baru dan jalur keretanya. Kemudian ada fasilitas operasi kereta ya, termasuk rel dan persinyalan, serta jembatan penyeberangan orang yang ada di atas jalur KA ataupun kereta seperti JPO tadi. Pemprov DKI nanti akan bekerja untuk melebarkan jalan, akses, kemudian fasilitas integrasi antar moda, tepatnya di area depan stasiun di sana. Lalu untuk KAI sendiri itu akan membangun area parkir ya, karena di area pembangunan stasiun ini di bekas depo akan ada area parkirnya, penataan e-ticketing ya, pembangunan plaza dan halaman stasiun, serta fasilitas intermoda bersama kanopi. Barusan kita melihat pembangunan dari JPO yang baru ya. Dan di sini juga areanya ditutup dengan panel di Jalan Taman Jati Baru. Kita akan coba teruskan perjalanan ke arah Duri. Di pinggir rel ataupun di kedua sisi rel di sini ada bagian-bagian yang dipergunakan untuk menaruh barang-barang bekas, bahkan juga untuk beraktivitas masyarakat. Mereka ada yang menaruh kandang-kandang burung atau juga hewan, lalu ada yang juga membuang sampah ya, bekas puing, bekas sampah-sampah plastik. Tidak hanya di sekitar area stasiun Tanah Abang ke arah Duri, kita juga melihat adanya sampah-sampah yang dibuang di pinggir rel di jalur ke arah Tanjung Priuk, stasiun Tanjung Priuk, kemudian yang dari Duri ke arah Grogol. Nah, hal-hal seperti ini semoga mendapat perhatian dari KAI kemudian pemerintah untuk dapat mensterilkan ya area-area terutama yang berada di dalam kawasan rel. Biasanya kawasan rel ini diberi pagar ya, namun ada beberapa lokasi seperti ini contohnya. Ini langsung berhadapan ataupun juga bersebelahan dengan rumah-rumah hunian masyarakat. Kita belum tahu nih apakah hunian-hunian tersebut memang sudah lama dan diperbolehkan atau sebenarnya ini adalah bekas tanah KAI dan dipergunakan untuk hunian. Ini contohnya sampah-sampah yang dibuang di area dalam kawasan rel. Ya, sangat disayangkan ya, karena jalur ini juga dipakai oleh kereta bandara, di mana para penumpang bukan hanya warga negara Indonesia tapi juga warga negara asing ya. Mereka yang kita perhatikan di beberapa media sosial mengangkat
adanya pembuangan sampah di sepanjang jalur rel kereta. Baik, kita mendekati stasiun Duri. Ya, ini salah satu stasiun yang kita bisa bilang juga perlu dilebarkan, ditambah fasilitas untuk naik ke JPO, ke arah JPO lebih tepatnya, dikarenakan eskalator yang ada terkadang pada saat penumpang turun dari kereta dan cukup banyak itu tidak mencukupi dan harus antri cukup panjang. Baik, kita kembali lagi ke stasiun Tanah Abang. Jadi nanti ini relnya akan tetap ada seperti ini ya, kemudian ditambah ada jalur lagi yang akan, kalau kita perhatikan secara desain ya, tadi akan sedikit berbelok masuk ke area struktur bangunan. Tapi realnya nanti kita akan lihat bersama apakah seperti itu atau tidak. Di depan sana ada sebuah bangunan ya, berbentuk kotak saja. Tadinya kita mengira itu adalah permulaan dari struktur bangunan stasiun, namun ternyata bukan. Struktur bangunannya di sini ya lebih banyak tiang-tiangnya dan tentu jauh lebih lebar karena luasnya sendiri adalah 12.000 meter persegi. Pondasinya itu akan sampai ke dekat ini ya, JPO yang ada di atas jalur rel. KRL di sini menggunakan listrik aliran atas, jadi kabel-kabel udara dapat kita lihat bergelantungan ya, karena memang teknologinya adalah LAA untuk pencatu dayanya. Berbeda dengan LRT Jabodebek, kemudian LRT Jakarta, serta kereta cepat menggunakan listrik aliran bawah, di mana ada rel ketiga yang menjadi media yang mengalirkan daya untuk penggerak kereta. Ini adalah fondasi ya, struktur bawah fondasi yang sudah dibeton, nanti akan tentu erecting ya. Sepertinya akan menggunakan rangka baja yang sama dan memiliki jarak yang lebih dekat kalau yang ini dibandingkan dengan yang lainnya. Tampak tiang-tiang struktur bangunan di sana ya, yang bagian ke arah dom nantinya sudah banyak yang berdiri. Kalau struktur baja mungkin tidak menunggu betonnya kering, bisa dilanjut cepat ya proses konstruksinya. Sedangkan kalau harus dicor dan dibeton itu biasanya menunggu kering dulu baru bisa dilanjutkan proses konstruksi berikutnya. Ini bangunan yang sudah ada sekarang setelah JPO, kita belum tahu nanti akan dibongkar atau tidak. Namun secara desain dibongkar ya, nggak kelihatan lagi bangunannya. Terdapat bantalan-bantalan rel yang juga sudah disiapkan, serta batang-batang rel. Nah, sambungan batang-batang rel itu kadang kalau tidak kuat itu menimbulkan bunyi jeduk-jeduk ya, biasanya seperti itu. Kembali kita lihat ini satu rangkaian kereta yang dari arah Cikarang Bekasi menurunkan penumpang di jalur 2. Jalur satunya sudah tidak ada. Dan alhasil padat serta antri untuk menuju ke JPO. Kita sangat berharap ya, selain Tanah Abang juga adanya peningkatan fasilitas, perluasan stasiun, mengingat Jakarta sendiri ini penduduknya cukup banyak yang melakukan mobilitas dari arah selatan, dari arah timur ya, mungkin sedikit dari arah utara dan barat. Jadi membutuhkan ruang ya, ataupun mungkin peron yang jauh lebih lebar, lebih besar daripada ini. Seperti yang kita bisa lihat di Manggarai, itu peronnya sudah cukup lebar, kemudian juga sudah cukup banyak jalur-jalurnya, dan akan melayani kereta-kereta luar kota ya, ataupun kereta KAJJ. Namun
kita belum lihat lagi perkembangan dari pembangunan selanjutnya, karena Manggarai akan jadi stasiun sentral. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.